radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin idh tala alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tudiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila ila akhirih. Hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemarin saya sudah bercerita panjang pada hadis yang pertama, juga ada riwayat dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini juga termasuk sahabat yang agak lumayan banyak meriwayatkan hadis, tidak terlalu banyak. Yang paling banyak sahabat meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Di dalam cerita hadis ini, pada suatu saat ketika sahabat-sahabat ini sedang duduk bersama Rasulullah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin iltala'a alaina rajulun syadidu bayati siyabi syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya hitam pekat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya hitam pekat. Ini ceritanya adalah malaikat Jibril yang menjelma seperti manusia. Jadi malaikat Jibril itu kalau mau bertemu dengan Rasulullah seringkali menjelma seperti orang biasa, seperti orang biasa. Yang sering malaikat Jibril itu menjelma seperti seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ada sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Nate pireng napa mboten Dihyah Al-Kalbi. Mirengnya Abu Bakar karo Umar. Jadi sahabat Dihyah Al-Kalbi ini sahabat yang paling tampan di antara para sahabat-sahabat yang lain. Makanya seringkali Rasulullah menjelma seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi. Tapi dalam cerita hadis ini la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Dalam cerita ini sahabat ini tidak ada yang mengenal. Tidak ada yang mengenal, ini orang mana? Orang asing. Mau dikatakan orang dekat, kok tidak ada yang kenal? Mau dikatakan orang jauh, tapi kok pakaiannya putih bersih, rambutnya rapi. Biasanya orang kalau bepergian jauh, harusnya pakaiannya kusut, rambutnya kusut. Pakaiannya kotor, rambutnya kusut, tapi ini tidak, pakaiannya bersih, rambutnya bersih, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita ambil satu pelajaran. Kata ulama, jadi orang itu harus punya perform dari sisi apa? Style. Ya, ini yang seringkali dilupakan oleh masyarakat kita. Style, perform, apalagi santri-santri. Saya kalau lihat santri-santri ini kelambine ngepir, bijine setengah kuning setengah coklat, terus sarungnya blinder-blinder angel kabeh. Harusnya ini mencontoh laki-laki yang datang menemui Rasulullah dengan berpakaian yang baik. Maka kata ulama, termasuk sunnah adalah kita berpakaian yang bagus, perform yang bagus. Kita bisa lihat Pak, konsep ini sebenarnya konsep Islam, tetapi justru banyak dipakai oleh non muslim. Kalau kita lihat coba orang-orang kota-kota, orang-orang apalagi orang non muslim, performnya itu meyakinkan. Sementara kita ini Pak, Ustadz, aduh,
Nganggone klambine batik niku setahun rong tahun durung tahu ganti, Pak. Sampai badhe setengah luntur kayak padahal ustaz. Pertemuan nggone tasnya tulisannya konferensi. Lah Surabaya. Jadi secara perform saja kita ini kadang-kadang apa? Kalah. Tapi kalau lihat orang-orang mereka, masya Allah, berpakaian meyakinkan, pakai jas, kadang pakai nama dasi. Nah, umat Islam ini harus berpakaian yang perform yang bagus. Ini yang dicontohkan oleh apa? Malaikat Jibril terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berpakaian yang baik. Berpakaian yang baik itu yang penting tidak keluar dari syariat ajaran agama. Nah, pakaian yang baik itu pakaian yang seperti apa? Pakaian yang baik itu pakaian yang sesuai kebiasaan masyarakat yang ada. Itu namanya pakaian yang terbaik. Sehingga Rasulullah pun kalau berpakaian, ya cara berpakaian Rasulullah seperti masyarakat bangsa Arab pada waktu itu. Orang Arab kalau pakai pakaian apa? Ya pakai gamis, pakai jubah, pakai apa? Imamah. Sehingga seringkali orang-orang Badui kalau mencari Rasulullah, padahal di antara orang-orang ini ada Rasulullah, tapi mereka masih bertanya, mana yang namanya Muhammad ibnu Abdillah, mana yang namanya cucunya Abu Thalib dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah tidak berpakaian yang apa ya, berbeda dengan orang lain. Rasulullah pakai pakaian yang sebagaimana layaknya orang pakai. Maka kata ulama, pakaian yang baik itu adalah pakaian yang sesuai dengan adat yang ada. Misalkan kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia, mungkin ya pakaian yang baik ya sarung, ya koko, ya apa gitu nih Pak, kemeja, ya pokoknya lumrah orang kita. Terus pakaian yang Islami, standar Islami itu yang penting menutup aurat. Itu standar apa? Islami. Adapun model gaya pakaian itu tidak ada standar dalam agama. Semua itu produk budaya. Itu produk budaya. Bahkan kata ulama, gamis pun juga produk budaya. Jadi orang pakai gamis itu produk budaya. Cirinya apa? Produk budaya itu, kalau itu dipakai orang Islam dan non-Muslim, maka itu adalah budaya. Makanya gamis itu orang Islam ya pakai gamis, non-Muslim juga pakai gamis. Nabi pakai gamis, Abu Jahal ya juga pakai gamis. Jadi kalau Anda pakai gamis, sama niru Kanjeng Nabi, niru Abu Jahal kira-kira. Niru loro-loro nih. Maka ada ulama yang mengatakan untuk membedakan antara agama dan budaya adalah kalau itu apa dipakai oleh Islam dan Muslim, maka itu adalah budaya, bagian dari apa? Budaya. Koko ini ajaran agama apa budaya? Budaya. Buktinya apa? Orang Cina pakai koko, maka namanya koko. Nah, sekowong Jawa mungkin arane kelambi Pak Ijo apa Pak Imin iki. Maka namanya saja apa? Koko. Jadi ini harus kita bisa membedakan mana ajaran agama, mana yang budaya. Adapun style pakaian itu adalah budaya. Aman mau pakai koko yang model, saya ini model apa? Koko yang usah mau pakai. Pak Niam bos koko nih. Koko kapan? Kurta. Model kurta ya silahkan kan. Mau model pakai apa lagi? Koko apa? Karena itu produk budaya. Ajaran agamanya di mana? Ajaran agamanya menutup aurat. Itu ajaran agamanya. Yang penting jangan sampai yang menjadi larangan itu libas syuhroh. Itu yang tidak boleh. Pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh itu apa? Pakaian yang apa? Beda sendiri. Beda sendiri itu apa? Nyeleneh. Yang tidak biasa berlaku di tengah-tengah masyarakat. Misalnya sampan pakai peci ini dure ora karu-karuan. Itu namanya syuhroh. Kenapa? Karena itu akan menjadi perhatian orang. Kalau menjadi perhatian orang bisa jadi sebagai apa? Nggawe gelendengan wong. Ki wong kok aneh temen. Nah,
marahin dedekke wong glendengi, Pak. Marahin dedekke wong glendengi. Lah itu namanya libas syuhur. Ini yang dilarang. Sebagian ulama mengatakan itu makruh, tapi sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan haram. Maka jangan memakai pakaian yang nyeleneh. Sampan pakai baju gambare hijau, kuning, biru, coklat. Kayak balonku ada 5, mlasuk mriki mesti wong do nyawang kabeh. Iki kumat kapan iki? Iki kumat kapan? Nah, itu namanya apa? Pakaian apa namanya? Syuhurah. Itu yang dilarang oleh agama. Jadi pakaian yang baik adalah pakaian yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pakaian yang dicintai oleh Rasulullah adalah pakaian yang berwarna putih. Ya, jadi lebih bagus lagi pakaian biasa berwarna apa? Putih. Itu kan dicintai Rasulullah. Ya. Jadi ya normal. Jadi tidak membedakan. Oh ini kalau pakaiannya ini berarti tingkat keimanannya tinggi. Belum tentu, Pak. Saya jadi ingat di Arab. Di Arab itu semua pakai jubah semua, pakai gamis semua. Kiai pakai gamis, supir bis pakai gamis. Bahkan pakai sorban. Sekelane tasbih. Jamaah haji kita yang tidak tahu apa-apa karena biasanya nang Jawa weruh wong nganggo jubah niku dianggap kiai. Itu cium tangan ngantri, Pak. Jebul supir bis. Ya supir bis yo nguyuh nang sorban yo biasa wong namanya supir apa? Supir bis. Jadi kita niki kadang-kadang seringkali tertipu dengan apa? Dengan pakaian, dengan kostum. Ya. Makanya ya kostum yang terbaik adalah kostum yang sesuai dengan masyarakat. Bahkan bisa jadi kostum bagus bisa jadi tidak baik. Kenapa? Contoh misalkan ada orang memakai pakaian biar dianggap sebagai orang hebat, itu juga tidak baik. Santri pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai band dianggap hebat biar dianggap wali, itu juga tidak baik. Karena hatinya ini sudah salah. Atau sebaliknya, ada santri nganggo pakaian kluyut misalkan ben dianggap zuhud, ben dianggap wali, itu juga tidak baik. Jadi yang baik itu ya yang biasa-biasa saja, yang biasa-biasa saja. Ya, memang kadang-kadang ya kita perlu untuk apa ya, untuk perform ya. Maka dulu ada seorang ulama, namanya Imam Sultanul Ulama, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, terkenal rajanya ulama. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam terkenal rajanya ulama. Suatu saat ketika beliau sedang umroh tawaf, di tengah-tengah tawaf banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Karena di tempat tawaf itu orang berpakaiannya sama, sehingga tidak bisa membedakan mana yang ulama, mana yang bukan ulama. Ketika Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam memberikan nasihat, kamu jangan begini, ini salah. Kamu jangan begini, ini salah. Kabeh cuek, tidak ada yang mau menerima, karena dianggapnya orang biasa. Tapi begitu beliau pakai baju kebesaran sebagai seorang ulama, nah baru bisa didengarkan orang. Maka kadang-kadang yo kiai yo perlu nganggo apa, ulama itu ya perlu memakai pakaian kebesaran ulama, tapi tujuannya adalah untuk menghargai apa? Ilmu, bukan untuk biar dirinya dianggap hebat, bukan. Tapi agar supaya orang itu bisa menghargai agama, menghargai ilmu. Nah, maka sekali lagi bahwa ternyata perform itu juga penting ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad. Laki-laki yang tadi menjelma, malaikat yang menjelma sebagai seorang manusia datang tiba-tiba mendekat di hadapan Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan lututnya di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lutut Rasulullah. Kemudian mengatakan ya Muhammad. Langsung mengatakan ya Muhammad, tidak mengatakan ya Rasulullah, tidak mengatakan ya Nabi Allah, tapi langsung apa? Ya Muhammad.
Sahabat-sahabat yang ada di sekitar tercengang semua. Iki sopo? Nang ngarepe Kanjeng Nabi kok ngomongnya ya Muhammad. Sehingga ulama banyak yang menafsirkan, oh, mengatakan ya Muhammad itu karena biar dianggap bahwa dia itu orang Badui. Orang Badui itu apa? Orang desa, wong kampung, orang katrok. Jadi orang Badui itu wongnya tokmol. Orang Badui Arab itu orang yang tidak punya etika, terkenal tidak punya etika, terkenal orangnya semau-maunya gue. Itu orang Badui Arab. Saya tidak bisa membayangkan orang Baduinya zaman Rasulullah. Orang Badui Arab zaman sekarang saja itu masih katrok ora karu-karuan. Saya dulu beberapa tahun hidup di Medina, itu kalau mau naik taksi, Pak, sopirnya ke orang Badui, jantungan, Pak. Jantungan, dia nggak mau diatur. Ono lampu merah itu kadang-kadang bablas mawon, Pak. Nek ditakoni, "Lek, lampu merah mendek," jawabannya kepenak. Mendek-mendek piye? Lampu merah karo aku dhisik aku. Jadi karena lampu merah dengan dia lahirnya duluan dia tidak mau diatur oleh lampu merah. Itu potongannya Badui. Apalagi Baduinya zaman Rasulullah yang belum mengenal peradaban itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana, sehingga sampai ada cerita ada orang Badui masuk ke dalam masjid, di dalam masjid nguyuh udur. Kira-kira apa ono wong ngalongan wani nguyuh nang jero masjid. Di hadapan ada Rasulullah. Ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar piyantune galak, ana wong nguyuh nang jero masjid, langsung diloloske pedang arep diplencas gulune. Tapi jare Kanjeng Nabi Umar dadi wong sing sabar. Ana wong nguyuh kok diajung-ajungi pedang. Iki nek keweden mlayu malah kecret tekan ngendi-ngendi ora. Won delokke nguyuhe ben rampung, kok nek wis rampung kon juga banyu kon nyiram kan selesai. Nah, makanya ini malaikat ini menjelma sebagai manusia, pura-pura seakan-akan terkesan dia orang Badui, sehingga mengatakan ya Muhammad, Muhammad, akhbirni anil Islam. Pura-pura tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kasih tahu ke saya apa itu Islam. Dijawab oleh Rasulullah, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab oleh Rasulullah bahwa Islam itu satu syahadat. Ya. Syahadat bagi orang yang belum, yang non muslim. Kalau mau Islam harus syahadat. Kalau kita ini Islamnya Islam apa? Islam turunan. Jadi kalau ada orang Islam punya anak, otomatis anaknya hukumnya Islam. Yang kedua, wa tuqimas shalah, mendirikan sholat. Sholat itu bagian dari rukun Islam. Bahkan rukun yang paling inti semua ada di dalam sholat. Makanya ibadah sholat itu tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain Anda masih bisa tawar-menawar. Puasa misalkan, perut Anda sakit, maka bisa alasan tidak berpuasa karena alasan apa? Sakit. Apa? Zakat, Anda masih bisa punya alasan zakat karena hartanya tidak ada satu nisab misalkan, maka boleh orang tidak zakat. Haji, dia tidak mau haji karena tidak punya ongkos, apalagi zaman sekarang. Haji, dengar-dengar bayarnya sekarang 70 juta. Iki haji niku sing reguler 70 juta. Ngentenane 40 tahun. Sing VIP, nggak tahu itu berapa kenaikan. Kalau dulu sebelum kenaikan saja sudah 180-an juta. Yang VIP nunggunya sampai 7 tahun. Yang super VIP, yang 1 tahun langsung berangkat, itu tahun kemarin sudah di atas 400 juta, bahkan ada yang 500 juta. Tapi ada haji yang murah langsung, namanya haji badal, tapi ono syaratnya mati dhisik. Jadi sama nek pengen kaji murah langsung mangkat, ya mati yo. Ini ibadah sholat ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lain bisa tawar-menawar. Kalau sholat nggak bisa, Pak. Anda perutnya sakit,
tidak boleh meninggalkan sholat. Anda tidak punya uang, tidak boleh meninggalkan sholat. Selama orang itu masih bisa diajak komunikasi, masih punya akal, orang dalam kondisi apapun, orang tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak boleh. Makanya Islam memberikan satu dispensasi. Kamu kalau tidak bisa sholat dengan wudhu, tayamum. Kalau tidak bisa wudhu dan tayamum, tidak bisa tayamum, tidak usah wudhu, tidak usah tayamum. Contoh misalkan kasusnya jamaah haji yang mau ke Arab Saudi. Di tengah perjalanan mendapati waktu sholat asar dan sholat duhur, misalkan. Di atas pesawat mau wudhu tidak bisa. Dilarang wudhu di atas pesawat. Kalau satu pesawat wudhu semua, banjir, konslet Pak. Meskipun sebenarnya bisa, misalnya Anda pakai apalah, bawa botol kasih air terus disemprot-semprot, mungkin bisa dengan antisipasi begitu. Mau tayamum juga tidak bisa. Bagaimana mau tayamum? Ruang tertutup, tidak ada debu di dalam pesawat. Maka kata ulama, dalam kondisi seperti ini disebut faqidut tahuren. Orang yang tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, tetap kewajiban sholat. Sholat sebisa-bisanya, sambil duduk misalkan, takbir seperti biasa, rukuk yang dinglu, sujud dinglu erotuk jeru meneh. Tapi nanti kalau sudah sampai di tujuan, wajib mengulang sholatnya lagi. Sama seperti misalkan Anda mau bepergian ke Jakarta naik kereta misalkan, berangkat dari Pekalongan jam 12 malam, jam 8 baru sampai Jakarta, subuh baru sampai Cikampek, keretane orang mendek, kira-kira sampai terjun payung sholat subuh apa tetap sholat nang jero kereta? Turu. Kalau di atas di dalam ada air ya silakan wudhu. Tetap kewajiban melaksanakan apa? Sholat. Dalam kondisi apapun orang tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan sampai saya ingat dulu ada Basul Masail di Kranji, Kedunguni. Ada pertanyaan dari MWCNO Buaran. Bagaimana hukumnya wanita yang mau babaran padahal sudah bukaan 5, 6, 7, 8? Keri-keri mlebu waktu sholat. Apakah kewajiban menjalankan sholat? Putusan Basul Masail tetap wajib sholat. Senajan sholatnya karo ngeden-ngeden, karo merem-merem, karo dilewer getih, tetap wajib nama sholat. Mulane ibu-ibu kandhane jajal sing kon babaran bapake kira-kira sholat apa kira-kira. Tapi coba hari ini Pak, kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di rumah sakit. Kira-kira pasien-pasien yang di rumah sakit banyak yang sholat apa banyak yang tidak sholat? Kayane kok akeh sing ora sholat, kayane ta wingi, alasane males. Padahal dalam kondisi apapun orang tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan dalam fikih dibahas, ada orang mau sholat tidak ada pakaian yang bisa menutup aurat. Baju tidak ada, kaos tidak ada, celana tidak ada, sarung tidak ada, kain tidak ada, plastik tidak ada, daun juga tidak ada. Maka bagaimana? Tetap wajib sholat. Senajan sholatnya karo wudhu, sholatnya karo wudhu, sholatnya dengan telanjang. Ono sing takon, Pak Kiai nek sholatnya karo wudhu terus jadi imam kena apa ora? Itu di fikih juga dibahas. Kata ulama fikih boleh, tapi ono syaratnya. Apa? Makmume kudu podo-podo wudane ya. Maksudnya podo-podo wudane itu podo-podo tidak ada yang untuk menutup aurat. Nah, kalau ada ya berarti dia suruh jadi imam. Nah, dalam kondisi apapun, bahkan sampai dalam kondisi perang pun orang tidak boleh meninggalkan sholat. Sehingga kata ulama, seandainya ada sesuatu orang boleh meninggalkan sholat, maka dalam kondisi perang yang paling berhak untuk meninggalkan sholat. Tapi kenyataannya orang perang tetap wajib sholat, meskipun sambil lari, meskipun sambil bawa pedang, meskipun pedangnya banyak darahnya, meskipun menghadap ke timur, ke barat, sambil guling-guling. Nah, apa kena sholat karo guling-guling? Kena. Nah, namanya kalau dalam fikih ono sholat namanya sholat lisyiddatil khauf.
Sholat lidijdatil khauf itu gambarannya banyak, termasuk kata ulama ono wong sholat isi sholat Allahu Akbar ada gempa bumi, dia lari sambil apa? Sholat. Boleh meskipun tidak menghadap kiblat. Ada orang Allahu Akbar montore colong maling misalnya, nang masjid misalnya Allahu Akbar digondol maling, sampean ngejar maling karo sholat kena Allahu Akbar banjir datang lari sambil apa? Sholat. Boleh walaupun tidak menghadap kiblat. Jadi ada beberapa dua hal orang sholat itu boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama adalah dalam konteks sholat dalam keadaan ketakutan, boleh dia tidak menghadap kiblat. Yang kedua adalah sholat sunnah dalam perjalanan, itu juga boleh tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah rohilah fis safar boleh. Contoh misalkan pagi-pagi jam 8 Anda mau ke sampean badhe ten Kalongan, badhe ten Kalongan jam 8 numpak angkot nang dalan daripada lego nyongpak sholat duha padahal madhepe ngalor niku Pak. Allahu Akbar ruku sujud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, sekali-kali ilmu harus dicoba. Kalau ngesok prakteknya sampean numpak angkot sholat duha nang tengah angkot mesti akeh wong sing takon ki kumat kapan. Tapi boleh. Saya pernah sekali nyoba. Saya sholat taraweh di atas bis berjamaah. Padahal bisa madhepe ngendi. Tapi bareng-bareng sama teman-teman saya. Jadi boleh sholat rohilah fis safar. Tapi kalau sholat wajib ya harus turun ke masjid. Nah, jadi dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Watutiya zakat. Yang ketiga adalah zakat. Zakat dengan sholat itu kata ulama bagikan kakak beradik. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, di mana ada perintah sholat, di situ ada perintah zakat, bergandengan. Sehingga di dalam hadis dikatakan termasuk orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Saya kadang-kadang sering angan-angan. Saya pernah membaca dalam satu penelitian potensi zakat di Indonesia itu dalam 1 tahun kalau tidak salah mencapai kurang lebih sekitar 200 sekian triliun. Seandainya orang semua mau mengeluarkan apa? Zakat. Tapi kenyataannya potensi zakat yang sebegitu besar tidak ada 5%. Tidak ada 5%-nya. Artinya seandainya orang Islam di Indonesia ini semua zakat semua, insya Allah kayaknya umat Islam ini makmur, makmur. Apalagi dikelola dengan baik, itu zakat. Nah, problemnya hari ini adalah sistem tata kelola zakat, sehingga seringkali zakat hanya bersifat konsumtif. Bersifat konsumtif itu artinya misalkan saya berkewajiban zakat 25 juta, saya panggil 2 kampung, saya kasih 200.000, semua 200.000, sehingga tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi sing pelarat tetep pelarat, sing sugih tetep napa? Sugih. Lah kae 200.000 Pak, nggo mangan 2 dina kere maneh besok Pak. 2 hari kere lagi, karena kebutuhan dia sehari 100.000, Kalau Nabi dulu tidak. Nabi ada orang dikasih 2 dinar, yang 1 dinar dibuat beli kampak, yang 1 dinar buat kebutuhan, sehingga dia punya senjata kampak, bisa cari kayu, bisa untuk bekerja. Nah, sehingga harapannya tahun depan dia sudah tidak lagi menjadi mustahik, syukur-syukur dalam beberapa tahun dia sudah berubah menjadi apa? Muzaki. Nah, ini zakat. Ruwet membahas zakat ruwet. Wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Mampu itu perspektifnya banyak. Mampu dari sisi finansial, mampu dari sisi keamanan, mampu dari sisi sarana transportasi, mampu dari uang ada, misalkan duitnya ada, tapi fisiknya tidak mungkin, ya tidak mampu. Uangnya ada, fisiknya mampu, tapi corona,
Orang mangkat. Sehingga kemarin wakil wong sugih ora do mangkat kaji. Sebab apa? Karena tidak mampu di perjalanan karena apa? Corona. Qala sodakta. Ini hadisnya masih panjang. Saya pikir separuh saja ini hadisnya karena masih panjang. Waktu nih macet-macet bang. Ya semoga-moga sinau segedik dipun paringi manfaat. Kita buka tanya jawab ini karena kebetulan wonten Pak Kiai Mahrus, wonten Pak Kiai Hujazi, piyambakipun piantun-piantun alim, piantun pinter-pinter. Monggo saya memberikan kesempatan, saya akan berubah status saya sebagai moderator mawon. Monggo sing badhe taken ana Pak Kiai Niam, ana Pak Kiai Nakib, ana Pak Kiai sak tuwa serba bisa, serba tahu. Manten pirang-pirang lah. Nggih, monggo Pak. Wis takon apa mawon. Sing penting aja takon masalah piye carane iklane ben iklane ben rame ngoten. Barangkali wonten monggo kawula semanggaaken iki wektale kersane boten kedangon. Boten nggih. Menawi boten wonten kawula cekapaken mawon. Niki pernah kok glagate Pak takon nggih kaya niki. Ya boten sana. Sing penting aja takon malam iki metune pira aja takon. Boten nggih. Boten. Alhamdulillah. Mugi-mugi espresso paringi manfaat. Kira langkung pangapunten yang sak kata-katipun. Angge doa penutup kaula sumanggaaken dumateng Pak Kiai Hujazi kaula sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa bi yadikal khairu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu subhanaka la nuhsinu 'alaika annaka masna'ta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillah. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, jam'an mubaraka, jam'an mardiya. Allahumma ya ilahi ya Allah ij'alna wa ij'al ahlana awladana wa jama'atana min ibadika syakirin wa min ibadika salihin wa min ibadika al-muttaqin waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli ar-ridha wa ahli al-yaqin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal fisqi wal baghi wad dari innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi